Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030106, kelas C semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai politik disintegrasi sebagai tugas mingguan saya yang ke-6 di mata kuliah pengantar ilmu politik. Pembahasan bab 1 yaitu politik disintegrasi. Pengertian disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi, integrasi berarti penyatuan supaya menjadi suatu kedaulatan yang menjadi utuh. Kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Apa arti integrasi? Telah jelas berubah dari waktu ke waktu dan dengan sifat yang tepat dari kebijakan. Dan pengertian integrasi sendiri adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Atau integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan bulat atau utuh, yang dirancang untuk diterapkan baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun ini pergeseran dari konsepsi, sesuatu yang disebut integrasi resmi menjadi tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih. Setidaknya dalam demokrasi liberal, sejauh ini integrasi pendatang baru yang bersangkutan, konvensi liberal ini telah mulai berubah beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental hari ini sebagai tetap dan beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental hari ini sebagai tetap dan persyaratan khusus untuk hak-hak tertentu, termasuk kewarganegaraan, sementara beberapa migran selalu dikeluarkan dari integrasi. Kami mengalami integrasi sebagai seperangkat asumsi normatif, kebijakan, dan wawasan. Pendataan dalam konteks tertentu dan diarahkan pada kelompok atau kategori yang integrasi tujuan kebijakan universal dalam Uni Eropa atau negara-negara anggotanya, khususnya bagi para migran dengan ketidakpastian atas atau status sementara, termasuk mereka berada. Konteks dan keinginan yang diterima dari integrasi migran dan minoritas pada akhirnya pada bagian mereka dikategorikan oleh negara tempat mereka tinggal. Pada satu ekstremen, beberapa migran wajib memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan integral untuk mempengaruhi via mereka dipersatukan kembali dengan keluarga mereka atau akhirnya dinaturalisasi. Di sisi lain, integrasi upaya disebut sebagai eksplisit diskriminalisasi, seperti dalam kasus para migran yang kehadirannya di negara-negara dianggap ilegal. Kebijakan mulai muncul yang tidak hanya mengecualikan kelompok dari dampak kebijakan integrasi yang menguntungkan, tetapi yang memiliki tujuan khusus untuk merusak integrasi mereka atau tertentu mereka. Bagian pertama yaitu mengenai menempatkan disintegrasi dalam sastra yang ada. Konsep tentang disintegrasi tumpang tindih dengan tetapi berbeda dari tiga. Analisis Presarity cenderung fokus pada aspek sosial ekonominya, tetapi ada tumpang tindih yang jelas dengan status hukum yang rawan. Ini dapat meluas ke setiap individu, yang satu khususnya tidak sepenuhnya aman. Kelompok yang semakin besar mengingat perubahan baru ini dalam undang-undang banyak demokrasi liberal untuk menghilangkan kewarganegaraan. Disintegrasi atas dasar-dasar hukum atau kerawanan ekonomi juga mempengaruhi kelompok yang dicarikan sebagai alien warga. Ini memiliki status kewarganegaraan formal, tetapi setidak salah satu dari mereka, terlepas dari upaya top-down untuk mengontrol atau mengelola migran, efeknya ada pada masyarakat penerima.
Disintegrasi melibatkan migran yang dipimpin upaya proses. Dalam hal ini, analisis kami tentang politik disintegrasi memiliki banyak kesamaan dengan studi kewarganegaraan krisis. Pekerjaan ketiga yang kami menarik dari dan bertujuan untuk berkontribusi tumbuhan tentang tindakan kewarganegaraan. Pembahasan yang kedua yaitu 3 kontribusi utama dari volume ini. Secara keseluruhan, buku ini secara eksplisit diluncurkan untuk menganalisis berbagai aspek dari politik disintegrasi, tren jangka panjang yang menghasilkan mereka, dan kemungkinan masa depan mereka. Secara inheren terhubung dengan disintegrasi masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, argumen kapasitas terbatas. Beberapa kontribusi dari volume ini menunjukkan bahwa kebijakan wacana integrasi secara dibangun di atas asumsi bahwa tidak semua orang dapat diintegrasikan karena sumber daya, fasilitas, atau kunjungan penerimaan publik yang diperlukan untuk integrasi pendatang baru terbatas. Dengan kata lain, integrasi yang sukses dari mereka terkait terhadap kehancuran orang lain. Yang kedua, aksi integrasi dan solidaritas. Kontribusi utama kedua dari koleksi ini adalah untuk keterlibatan pusat individu yang menjadi fokus segala bentuk integrasi. Di dalam berlakunya terhadap peran penting individu yang melekat dalam kewajiban yang dilakukan pada individu, di pertimbangan di atas masih dicenderungkan untuk membimbing ini kewajiban dalam hal menyangkal apapun. Yang bagian ketiga pembahasan itu disintegrasi kelompok atau individu tertentu adalah terkait dengan masyarakat secara keseluruhan. Seperti disebut di atas, kita memahami integrasi dan disintegrasi sebagai dua secara inheren proses yang terhubung, meskipun kebijakan praktik yang membantu menghasilkan mereka mengajar tujuan yang berlawanan. Selain itu, kami juga berpendapat bahwa kedua konsep dan upaya praktis wacana dan kebijakan terkait dapat dan harus dianalisis dalam integrasi dengan individu maupun kolektif. Masyarakat yang sama secara keseluruhan dalam kebijakan bahasa atau sosial yang terakhir adalah yang disebut dengan kohesi sosial atau komunitas inklusivitas. Masyarakat atau institusinya, terutama terkait dengan imigrasi, hal semacam integrasi sering diterima begitu saja dan atau digunakan sebagai terakhir. Pembahasan berikutnya mengenai disintegrasi lintas skala dan konteks. Kombinasi pendekatan ini adalah salah satu kekuatan dari volume yang diedit dan dibenarkan oleh sebagian skala dan domain. Yang pertama, skala mikro, mempertimbangkan dapat pada peran individu dalam disintegrasi. Yang kedua, skala meso memberikan akun di tingkat organisasi seperti Dewa Kota atau LSM. Akhirnya skala makro mengeksplorasi cara-cara di mana disintegrasi merupakan proses pembangunan dengan hati-hati mengawasi batas-batas keanggotaan. Dalam menggabungkan ini, tingkat analisis kami tertarik untuk menggambarkan di mana disintegrasi individu tertentu yang dihasilkan oleh hukum, kebijakan, atau praktik sehari-hari. Selain itu, kami juga mengunjungkan berbagai cara di mana disintegrasi proses di seluruh sistem sosial yang berbeda. Bagian kedua membahas mengenai integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara layak dan pengungsi yang tidak layak di nasional. Kebijakan integrasi dalam menjangkau sebagian otoritas negara untuk menggerakkan dan kontrol proses integrasi imigran mereka bagian dari proses politik normatif di mana isu integrasi sebagai masalah. Masalah tersebut diberi framing normatif dan langkah kebijakan yang konkret adalah dirancang atau diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yaitu metodologi, mengingat minat dan kategorisasi analisis dokumen kebijakan nasional dan lokal, menetapkan akan fokus pada bagian diagnostik mereka serta solusi, yaitu yang sebenarnya tidak mereka mengusulkan. Bagian berikutnya
RRU Integrasi Nasional. RRU Integrasi 2016 menyangkut terlepas dari kerangka umum. Hanya spesifik mengisi faktanya sebagai besar peraturan mengadukan suaka penjari suaka yang ditolak. Sertifikat mengenang deportasi mereka. Hal ini menimbulkan perpecahan dengan ketentuan integrasi nasional sebelumnya. Dari mana penghuni tanpa izin tinggal yang mana kurang eksplisit kecuali pengenalan RRU. Integrasi harus dibaca sebagai bagian dari kerangkaian hukum perubahan yang diperkenalkan pada tahun 2015 dan 2016 secara reaksi terhadap peningkatan jumlah dari orang mencari suaka di Jerman sebagai dinyatakan dengan jelas wadah model masyarakat dan budaya mengemukakan dalam RRU integrasi di beberapa cara. Yang satu, menetapkan pengungsi sebagai ancaman potensial bagi kohesi sosial dan abjad. Sementara itu menunjukkan pada kewajiban kemanusiaan negara Jerman untuk mencari suaka. Ini juga menggarisbawahi tugas pemerintah nasional untuk mempertahankan masyarakat perdamaian. Yang kedua, membingkai integrasi kewajiban atas nama pencari suaka dan bukan dua arah atau bahkan 3 proses jalan. Artinya, ini berfokus pada tugas pengungsi dan meramalkan mekanisme sanksi dan kasus non patuh, tetapi tidak akan menolak diskriminasi dan hambatan lain untuk menarik perhatian dan pembatasan pasar tenaga kerja dan skema pendidikan untuk pengungsi mempertimbangkan mungkin untuk tetap tinggal. Yang ketiga yaitu memberikan penekanan khusus pada integrasi budaya yang menjangkau sebagai pembelajaran bahasa Jerman dan menerima nilai Jerman. Seperti yang dijelaskan bahwa eksekutif RRU integrasi ini dari orientasi untuk mencari suaka akan diperpanjang dan akan fokus pertama tentang penyampaian nilai-nilai. Yang bagian berikutnya adalah membedakan pengungsi asli dan palsu. Sampai batas tertentu, RRU integrasi putus dengan perbedaan antara refugees with tanpa status tempat tinggal yang aman, karena memberikan beberapa permohonan diminta dan orang dengan duldung akses lebih mudah ke pasar kerja dan pelatihan kerja. Apakah permintaan suaka disertakan atau dikecualikan dari ketentuan integrasi tergantung pada asumsi kemungkinan tinggal mereka. Yang kedua, kita semua harus berintegrasi sebagai dua arah proses. Sementara RRU integrasi membingkai integrasi di atas segalanya. Sebagai tugas atau nama pengungsi individu, kebijakan integrasi lokal dianalisis di sini membingkai integrasi sebagai proses dua arah yang menyangkut seluruh masyarakat perkotaan dan lembaga-lembaga di dalam yang bertentangan dengan eksplisit terhadap wacana nasional tentang integrasi. Departemen Integrasi menyatakan bidang ini dalam perspektif kota adalah ketidaksamaan hukum akses informal terkait dengan hukum yang berbeda status penduduk mereka. Diskriminasi atas status dasar hukum tidak hanya beban dan biaya administrasi tambah, tetapi juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pengetahuan ketidaksamaan. Sekian penjelasan saya mengenai politik disintegrasi. Demikian dan terima kasih.